Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Arang 9 Channel, seorang penulis Swedia bernama Juri Lina pernah mengatakan, ada 3 cara untuk melemahkan, menjajah, atau bahkan menghancurkan suatu bangsa. 1. Kaburkan sejarahnya. 2. Hilangkan atau hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu sehingga tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. 3. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya dengan mengatakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Para pemirsa sekalian, hal ini nampaknya sudah mulai terjadi di negeri ini. Satu di antara yang mengkhawatirkan kita semua tentunya. Dan video berikut ini agaknya bisa juga mengarah kepada 3 poin yang disampaikan oleh Juri Lina tersebut. Kita saksikan. Pak, saya cerita ya. Tanggal 11 bulan September tahun 1957 ada ijtima ulama tahun 57. Ada ijtima ulama. Di mana ya ada ini? Di Palembang. Itu muktamar ulama yang pertama kali. Siapa yang pimpin? Kiai Haji Isa Ansari. Siapa sekjennya? Kiai Haji Ghazali Hasan. Siapa pesertanya? Buya Hamka, Muhammad Nasir, Safrudin Prawira Negara. Ya, itu Masya Allah Sahrir, Kahar Muzakkar. Itu Masya Allah top semua. Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Tahu? Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakomnya ngata-ngatain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Kata Bung Karno, jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Sejarah. Bung Karno kan proklamator, iya. Bung Karno berjasa, gue tahu. Bung Karno hebat, setuju. Tapi jangan lupa, Bung Karno tukang penjarain para ulama bersama nasakomnya. Silahkan bantah kalau bisa. Silahkan bantah kalau bisa. Sepulang dari itu, setiap hari di koran-koran ditulis, ulama dijelek-jelekin terus, ulama dituduh apa? Amoral. Tentu para pemirsa sudah sangat akrab dengan tokoh yang ada dalam video tadi, yakni Ustadz Haikal Hasan atau Babe Haikal, yang baru-baru ini beliau ditolak oleh masyarakat Malang. Seperti yang pernah saya ungkap dalam kanal ini, seperti pengakuannya, Haikal Hasan adalah bagian dari Habib Rizik Center. Ulasan saya terkait dengan video Babe Haikal bukan untuk merendahkan beliau, tetapi ada hal yang perlu kita luruskan. Apalagi di ujung tadi beliau menantang. Ayo buktikan siapa yang dapat membantah. Satu poin yang penting kita sikapi dari apa yang disampaikan oleh Babe Haikal adalah bahwa Bung Karno bersama nasakomnya adalah tukang memenjarakan para ulama. Hal ini tentu sangat mengganggu pikiran saya dan juga mungkin Anda semua. Sebab apa? Pertama, dari sisi konteks pemenjaraan sejumlah ulama di masa Bung Karno. Kemudian Babe Haikal mengambil setting peristiwa 1957 dengan adanya muktamar para ulama di Palembang. Padahal persoalan itu bersangkut paut dengan politik dan kondisi pada masa itu. Hal ini nampaknya Babe Haikal ingin memframing bahwa sebenarnya peristiwa pada 1957 itu terulang kembali di Indonesia pada masa-masa beberapa tahun lalu, di mana kelompok Haikal Hasan dan sahabat-sahabatnya membentuk ijtima ulama. Sehingga nanti ada peristilahan kriminalisasi ulama. Fokus kepada peristiwa 1957, di mana apabila kita membaca rangkaian sejarah, tentunya tidak persis seperti apa yang disampaikan oleh Babe Haikal, sebab hal itu sekali lagi bersangkut paut dengan persoalan politik. Apa yang disampaikan oleh Babe Haikal sudah mendapat sorotan dari
Sekjen DPP GMNI Sujahri Somar yang dimuat di salah satu situs berita online, di mana Sekjen DPP GMNI mengatakan bahwa Babe Haikal ini membangun opini bahwa Bung Karno tukang memenjarakan ulama. Haikal telah merusak pemikiran publik sebab opini yang dia bangun berdasarkan satu peristiwa sejarah dengan memenggal konteksnya. Bang Sujahri kemudian melihat rangkaian peristiwa yang terjadi pada 1957 itu terkait dengan Muktamar para ulama di Palembang, yang mungkin pada saat itu sama dengan beberapa tahun lalu, di atas namakan ulama, di atas namakan umat Islam, kan begitu yang terjadi pada beberapa tahun lalu menjelang Pilpres. Bang Sujahri mengatakan bahwa ternyata Muktamar ulama di Palembang itu tidak merepresentasikan ulama seluruh Indonesia. Hal ini terbukti pada tanggal 10 November 1957 ketika para ulama Betawi menggelar musyawarah di Jakarta Timur. Musyawarah itu dipimpin oleh Habib Salim bin Jindan Al-Alawi Al-Indonesi yang merupakan ulama besar di tanah Betawi. Hasil musyawarah itu adalah penolakan para ulama Betawi terhadap putusan Muktamar Alim Ulama di Palembang. Itu bukti bahwa Muktamar Palembang tidak merepresentasikan ulama atau umat Islam di Indonesia. Jadi ada persoalan lain sebenarnya yang perlu kita ketahui. Jadi Bang Haikal tolonglah jangan memenggal-menggal rangkaian peristiwa sehingga menjadikan proklamator kita dituduh sebagai tukang memenjarakan para ulama. Nah, kedua terkait dengan peristilahan tukang. Sebagaimana kita tahu, tukang umumnya diartikan sebagai profesi, umpamanya tukang kayu, tukang batu, tukang pentol, tukang cukur rambut, dan tukang-tukang yang lain. Kemudian juga tukang memiliki pengertian kebiasaan seseorang, tukang bohong, tukang nyanyi, dan tukang-tukang yang lain. Jadi kalau Bung Karno dikatakan sebagai tukang memenjarakan ulama, mengesankan dua tadi. Pertama, memang profesinya Bung Karno. Kedua, kebiasaan Bung Karno. Padahal ada persoalan lain di balik itu sehingga terjadi pemenjaraan terhadap sejumlah kiai. Dan apabila melihat kiai atau ulama dipenjarakan, tidak hanya terjadi pada masa Bung Karno, Bang. Kita lihat setelah Bung Harto umpamanya, setelah Pak Harto, berapa jumlah ulama? Kenapa Babe Haikal tidak mengatakan Pak Harto tukang menjarain ulama? Kan sama saja kalau bicara itu, tapi kan ada persoalan di balik itu, Bang. Kedua, di masa Pak Habibie sepertinya tidak ya. Gus Dur, Bu Mega nampaknya tidak. Di masa Pak SBY, Kiai Anda sendiri, Habib Rizik Syihab juga ditahan. Apakah akan kita mengatakan bahwa Pak SBY tukang memenjarakan ulama? Kan tidak pantas. Dan sekarang juga begitu. Nah, kembali lagi kepada peristilahan ini, yang saya katakan ini adalah bagian dari framing, adalah umpamanya sekarang ini ada seorang pencopet, terus ditangkap. Besok ada lagi pencuri, terus ditangkap. Besoknya lagi ada tukang kutil, terus ditangkap. Kebetulan ketiga orang ini adalah orang-orang miskin. Terus apakah akan dikatakan polisi tukang nangkap orang miskin? Kan tidak ke sana. Ditangkapnya tiga orang tadi itu kan karena kelakuannya. Begitu juga yang terjadi di masa-masa Bung Karno dan presiden berikutnya terkait dengan penangkapan sejumlah tokoh. Pasti ada latar belakangnya. Satu misal umpamanya kalau kita fokus kepada Bung Karno, ya, yang paling dikenal adalah Buya Hamka. Selain itu juga banyak tokoh-tokoh lain yang dipenjarakan di masa Pak Karno karena memang persoalan politik dan kondisi bangsa yang saat itu darurat. Sehingga segala hal penuh pertimbangan. Ya maklum pada masa itu kan Indonesia baru merdeka. Dari 45 ke tahun 50 kesekian, kondisi masih carut marut, penuh dengan persoalan yang
kemungkinan besar juga ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan luar negeri, terutama oleh negara-negara yang tidak menghendaki Indonesia merdeka. Maka bagaimanapun caranya bisa diobok-obok dari dalam menggunakan tokoh siapapun. Itu satu misal. Maka tindakan penangkapan dan pemenjaraan terhadap ulama tentunya sudah melalui prosedur yang berlaku pada saat itu. Kembali kepada Buya Hamka umpamanya. Buya Hamka adalah sahabat Bung Karno. Tetapi karena persoalan pandangan dan politik dan mungkin juga ada pengaruh di mana pada saat itu Buya Hamka berada di barisan Masyumi dan di konteks sinilah terjadi perbedaan itu sehingga berujung pada penangkapan. Tetapi Buya Hamka sendiri tidak ada rasa dendam lalu mengatakan Bung Karno sahabatnya itu tukang memenjarakan ulama. Bahkan sesuai dengan wasiat Bung Karno, apabila wafat diharapkan Buya Hamka menjadi imam sholat jenazahnya. Buya Hamka tanpa pikir panjang menghadiri di mana jenazah Bung Karno berada dan Buya Hamka mensolati jenazah Bung Karno. Bahkan Buya Hamka juga berterima kasih kepada Tuhan di dalam penjara sekitar 2 tahun 4 bulan tersebut bisa menyelesaikan karya ilmiahnya yaitu Tafsir Al-Azhar. Beliau mengatakan dalam salah satu artikelnya, kalau saja saya tidak ada di dalam tahanan, tentu saya penuh dengan kesibukan dan memungkinkan tidak bisa menyelesaikan karya tulis ini. Artinya apa? Bahwa seorang yang dalam tanda petik saja menjadi korban di masa kepemimpinan Bung Karno tetap menghormati dan tidak ada rasa dendam, apalagi kita yang hidup di masa saat ini yang sudah tinggal nikmati kemerdekaan ini. Lantas dengan mudah kita menyalah-nyalahkan bahkan memframing seorang tokoh kemerdekaan. Kalau kita berusaha melihat bagaimana perjuangan Bung Karno dan para pejuang kemerdekaan pada saat itu sangat luar biasa. Kita apa? Bung Karno misalnya, berapa belas tahun beliau hidup di dalam pengasingan. Setelah dipenjara di Bandung, berikutnya beliau dibuang ke ND, Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur kemudian beliau dipindahkan lagi ke Bengkulu, berapa tahun di sana hingga kemudian Jepang turun. Pada 1942, Bung Karno kemudian dibawa kabur oleh Belanda ke Padang karena khawatir diambil oleh Jepang. Untung saja ketika Bung Karno dari Bengkulu diasingkan ke Padang, pesawat Belanda yang hendak membawa kabur Bung Karno ke Australia tidak ada dan yang ada pun mogok. Karena pada saat itu dalam kondisi perang antara Belanda dengan Jepang. Andai saja pada saat itu ada pesawat yang dapat menerbangkan Bung Karno dari Padang ke Australia, kita tidak tahu nasib bangsa ini. Walaupun tentu yang memerdekakan negeri ini bukan hanya seorang Soekarno, tetapi kita tahu bahwa bagaimana kiprah Bung Karno pada saat itu sehingga akhirnya terpilih menjadi ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia hingga kemudian beliau terpilih oleh para pejuang yang lainnya menjadi presiden pertama Republik ini. Kembali lagi kepada teori Juri-Lina. Apa yang disampaikan oleh Babe Haikal dalam videonya tadi, amatan saya melihat kemungkinan ingin mengaburkan sejarah, kemudian menghilangkan kecintaan anak bangsa terhadap tokoh utamanya. Apabila ini terjadi, kembali lagi kepada teori Juri-Lina, maka sangat mudah untuk menghancurkan bangsa ini. Ini dari satu sisi, belum lagi sisi-sisi yang lain. Ayolah saudara-saudaraku, kita menumbuhkan kesadaran diri dalam berbangsa dan bernegara dan menjaga keutuhannya. Dan apa yang saya sampaikan ini sekali lagi bukan bermaksud untuk merendahkan Bang Haikal, tetapi upaya saya Arah 9 Channel untuk meluruskan persoalan yang ada. Dengan segala kekurangan yang ada pada diri saya, dengan segala kerendahan hati melalui kanal ini umpamanya Babe Haikal berkenan untuk mendiskusikan tentang apa yang disampaikan ini, insya Allah saya siap deh. Karena apa? Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk reaksi-reaksian. Saya ingin mewarnai dunia media sosial ini dengan pelurusan sejarah, walaupun masih sangat kecil. Sekali lagi,
bukan gagah-gagahan. Ini upaya saya sebagai anak bangsa yang ingin berterima kasih kepada para pendiri bangsa ini. Merdeka! Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.